Komisi Nasional Disabilitas karena kebetulan tema yang kita usung tentang pentingnya pendidikan. Kedisabilitasan ganda yang saya miliki mengakibatkan saya sulit untuk bisa menempuh pendidikan. Saya bisa membaca kata-kata itu kelas 4 sampai SMP pun saya belum bisa menuliskan bagaimana menuliskan tangan, G-nya 1 atau 2, bagaimana menuliskan tradisi, saya nggak tahu bagaimana menuliskannya. Itu adalah hambatan karena disleksia saya. Karena hambatan pendengaran seringkali saya ditertawakan oleh teman-teman. Karena apa yang disebutkan oleh guru ketika saya ulang, saya beda sendiri nyebutkannya. Sehingga ditertawakan. Kalau baris berbaris, harusnya kaki yang mana ya? Yang kiri, tangan yang kanan kan? Kalau saya bukan. Gitu. Dan itu juga mengakibatkan saya lagi-lagi ditertawakan. Padahal saya sangat semangat. Badan saya tinggi pada saat SD, sehingga saya ingin jadi pasukan pengibar bendera. Tapi tidak pernah bisa, karena saya selalu salah kalau berbaris. Hadap kiri, hadap kanan, itu selalu salah. Karena kiri kanan saya selalu salah. Saya akhirnya menempuh pendidikan SMP dengan modal dari guru SD saya yang penting lulus, dari SMP yang penting lulus, dan ketika masuk SMA pelajaran semakin sulit, semua harus diingat oleh saya, padahal saya nggak bisa mengingat, dan akhirnya saya pun menjadi salah satu anak yang dibully oleh teman-teman perempuan saya di kelas, karena saya cenderung seperti anak yang eksentrik. Saya sulit untuk membangun pertemanan, saya selalu menyendiri, dan akhirnya saya mengalami pembulian, didudukkan di depan, kemudian nggak pernah bisa duduk di tempat yang lain, harus duduk di depan di situ, karena nanti teman-teman yang jahil itu akan nyobek-nyobek kertas, kemudian kertas yang kecil-kecil itu akan ditaburkan di rambut saya yang keriting, yang agak ikal. Jadi rambut saya nanti akan penuh dengan kertas dan mereka tertawa-tawa. Ketika saya suatu hari marah, kemudian yang dihukum bukan teman-teman tapi yang dihukum oleh guru adalah saya. Karena saya bereaksi memukul salah satu di antara mereka. Padahal saya karena kesel. Akhirnya saya drop out dari SMA. Saya tidak sanggup melanjutkan sekolah karena kondisi seperti itu. Saya merasa terisolir dan akhirnya 2 tahun saya di rumah. Saya mengurung diri di dalam rumah. Ibu saya seorang guru, ayah saya seorang tentara. Akhirnya ibu saya mencari cara bagaimana agar anaknya bisa tetap sekolah. Maka akhirnya saya ikut ujian paket persamaan, paket C. Dengan paket C ini kemudian saya menempuh pendidikan. Kata ibu saya, kalau mau apa kamu? Saya mau sekolah, saya bilang. Bisa nggak kayak orang lain? Bisa, katanya. Akhirnya saya dimasukkan oleh ibu saya daftar di D2 PGSD, pendidikan guru sekolah dasar. Saya protes, kenapa harus jadi guru? Enggak, ini bagus, kata ibu saya. Dan D2. Waktu itu ketika antri pagi-pagi, kemudian sudah pagi-pagi datang dan ijazah saya ditolak oleh panitia. Kenapa? Karena tidak ada nilai Eptanas murni, karena saya ujian paket persamaan. Saya tidak tahu gimana caranya, ternyata akhirnya saya bisa tes dan kemudian saya lulus. Setelah D2 saya masuk S1, setelah S1 saya masuk S2 yang pertama, drop out lagi karena saya tidak bisa menyesuaikan diri, dan akhirnya saya mendapat beasiswa dari Braille Norway di pendidikan kebutuhan khusus yang paham tentang bagaimana orang-orang dengan disabilitas. Dengan lulus cum laude, lalu saya melanjutkan S3 tanpa tes. Saya berkesempatan untuk bisa summer school di University of Oslo, Norwegia. Ibu dan Bapak yang kami hormati, kenapa saya bercerita seperti ini? Ibu dan Bapak bisa bayangkan, jika seorang disabilitas tidak mendapatkan topangan, ketika saya drop out karena kondisi ketidakmampuan saya, ketika tidak ada pertolongan, ketika tidak ada lingkungan yang suportif, saya akan tetap memiliki ijazah SMP. Tidak mungkin saya bisa melanjutkan sampai S3 dan menjadi Ketua Komisi Nasional Disabilitas. Yang ingin
saya sampaikan kepada kita semua di sini, marilah kita sama-sama beri topangan yang sangat kuat untuk anak-anak kita. Jangan pernah kita berikan stigma kepada mereka bahwa mereka karena kondisi seperti itu maka tidak akan mampu, karena kelihatannya begini maka tidak akan mampu. Disabilitas itu seringkali yang menjadi hambatan bukan kedisabilitasan diri yang dimiliki oleh dirinya, tetapi lingkungan yang tidak memberikan akses. Orang menjadi juara dan menjadi bisa bukan karena apa-apa, tapi karena kesempatan, karena peluang yang diberikan. Maka untuk itu kita berikan peluang untuk anak-anak kita agar mereka bisa mengembangkan dirinya. Ketika tidak bisa, mereka dilatih menjadi lebih bisa, dilatih lagi dan menjadi bisa. Komisi Nasional Disabilitas adalah sebuah lembaga negara non-struktural bertanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden dengan tugas utama kami melakukan pemantauan, evaluasi dan advokasi atas upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Kami memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah penyusunan program kegiatan. Yang kedua, melakukan advokasi. Yang ketiga, melakukan evaluasi. Dan yang keempat, melakukan kerjasama. Kerjasama dengan Helping Hand adalah bagian dari kami melaksanakan fungsi sebagai Komisi Nasional Disabilitas. Setelah kami telaah, kami hampir 3 tahun bekerja. Dari 22 hak penyandang disabilitas yang tertera di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, ditambah untuk anak dengan disabilitas ada 4 hak spesifik sebagai tambahannya. Izin saya minum dulu. Untuk perempuan dengan disabilitas ada 4 hak spesifik tambahannya. Untuk anak ada 7 hak spesifik tambahannya. Jadi sangat dilindungi anak dan perempuan dengan disabilitas oleh negara. Dan dari hak-hak itu, selama kami bekerja, ternyata kami menemukan ada 6 hak yang menjadikan penyandang disabilitas tertinggal. Pertama adalah hak tentang bebas dari stigma. Ternyata stigma terhadap penyandang disabilitas masih sangat melekat kuat. Ketika seorang ibu punya anak dengan disabilitas mau daftar ke sekolah, kemudian sekolah, guru atau kepala sekolah mengatakan seperti ini, "Ibu, Bapak di sini itu belajar membaca, menulis, berhitung." Seolah-olah mengatakan anak ibu dan bapak nggak akan bisa, anak ibu belum bisa bicara, anak ibu belum bisa berdiri, anak ibu belum ini, belum itu, seolah-olah tidak akan mampu dan tidak akan bisa. Itu adalah stigma. Dan ini mengakibatkan penyandang disabilitas tertinggal. Kemudian yang kedua terkait pendataan. Data disabilitas yang seharusnya WHO mengatakan 10% dari populasi. Artinya 28 juta di Indonesia, tapi nyatanya di Adminduk baru 800.000. Itu pun hasil dari sinkronisasi dengan Dapodik miliknya Kemendikbud. Kementerian lain belum dapat mensinkronkan datanya. Datanya masih pisah-pisah sendiri-sendiri. Padahal seyogianya data itu terbuka. Data itu bisa dimanfaatkan bersama dan untuk perencanaan pembangunan. Kemudian yang berikutnya yang tertinggal adalah tentang hak kesehatan. Karena mereka tidak terdata, mereka tidak punya BPJS Kesehatan, maka mereka semakin terpuruk. Kedisabilitasan ketika tidak mendapatkan pelayanan, tidak dapat terapi yang tepat, mereka akan menjadi kesehatannya lebih buruk lagi. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan hak pendidikan. Kemendikbud menyatakan anak-anak disabilitas usia sekolah yang bersekolah hanya 4%. Ibu dan Bapak bisa bayangkan apa jadinya negeri ini. Yang masuk di sekolah SLB, yang masuk di sekolah reguler, ternyata disabilitas usia sekolah hanya 4%. Artinya di luar sana masih banyak yang tidak sekolah. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita empowering sekarang yang sudah sekolah. Bagaimana anak-anak SLB kita kuatkan agar orang tua memiliki kemauan dan juga percaya ketika mereka melanjutkan sekolah, kemudian mereka bekerja, itu ada rasa aman. Karena seringkali orang tua tidak memiliki perasaan aman pada saat anaknya harus bekerja jauh darinya. Kenapa? Karena lingkungan belum inklusif. Karena mereka masih takut ada stigma, takut banyak hal. Kemudian isu yang berikutnya setelah pendidikan adalah tentang
kesejahteraan sosial ini pun masih tertinggal. Ini berkaitan dengan jaminan sosial, berkaitan dengan fasilitas publik yang masih belum memungkinkan penyandang disabilitas berada di lingkungan publik. Padahal ketika kita memberikan akses yang baik di fasilitas publik, maka mereka akan punya kesempatan untuk eksplorasi, untuk mengembangkan dirinya, untuk tahu banyak hal. Kalau mereka terus dikurung, anak-anak disabilitas tidak akan pernah berkembang, tidak akan pernah punya kesempatan untuk melihat dan mengembangkan dirinya. Ibu dan Bapak yang kami hormati, Komisi Nasional Disabilitas mendorong Kemendikbud, mendorong Kementerian Bappenas, mendorong Kementerian Sosial, mendorong Kemendagri dan kementerian-kementerian lain untuk bisa melakukan tugas fungsinya untuk mengurusi penyandang disabilitas, karena urusan penyandang disabilitas adalah interseksional isu. Dan kami pun tidak lupa menggandeng teman-teman seperti Helping Hand, kemudian teman-teman Apindo, dan masyarakat sipil lainnya, karena kita tidak bisa bekerja sendirian, kita butuh mitra. Maka hari ini kita menyaksikan semua Helping Hand bersama KND melakukan sebuah gerakan yang sangat luar biasa untuk memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas. Semoga acara ini tidak berhenti hanya di sini, kemudian bisa kita lanjutkan, teman-teman lain bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Bagaimana membantu isu prioritas KND bisa kita selesaikan, yang mulai dari membebaskan penyandang disabilitas dari stigma-stigma yang ada di masyarakat. Ibu dan Bapak yang kami hormati, sekali lagi mari kita semangati diri kita untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan sebetulnya ketika kita sedang menyiapkan fasilitas untuk disabilitas adalah itu sedang menyiapkan kita. Ketika kita berusia tua, kita pun akan memiliki keterbatasan. Ketika kita mendorong adanya RAM, ternyata bukan hanya untuk pengguna kursi roda saja, tetapi untuk orang tua yang sudah kesulitan menggerakkan kakinya, kesulitan untuk bisa naik di tangga yang terlalu curam. Artinya sebenarnya kedisabilitasan adalah harus disiapkan oleh kita semua, karena data di Indonesia pun 50% penyandang disabilitas adalah usia lansia. Ibu dan Bapak yang kami hormati, terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini. Semoga kita semua bisa mendapat manfaat dari kegiatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.